Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Pulse. Di segmen ini kami akan mengulas sejumlah informasi seputar pasar modal. Rekomendasinya juga untuk Anda bersama dengan analis. Tapi sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat beberapa agenda ekonomi global. Di antaranya pemirsa ada PMI manufaktur dari Amerika Serikat, kemudian juga dari Inggris dan beberapa informasi agenda ekonomi global, dan dari Indonesia ada indeks harga konsumen. Kemudian pemirsa kita beralih ke agenda dari emiten. Pada hari Senin ini 2 Desember 2024 ada agenda dari IPO, RUPS, PTSN, RUPS, Film, RUPS, Port, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS juga, dan beberapa agenda DPS dividen tunai. Lanjut pemirsa, kita melihat update dari Bursa Asia di tengah penguatan Bursa Eropa dan juga Bursa Amerika Serikat. Kita lihat Nikkei, Straits Times, Kospi, Hang Seng semua kompak bergerak di teritori negatif dipimpin oleh Hang Seng yang melemah hampir 1%, diikuti Nikkei Jepang. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kami tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Hendra Wardana, founder dari Republic Investor. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi teman-teman investor semuanya. Terima kasih untuk perbincangannya yang akan kita lakukan pada pagi hari ini Pak Hendra, terkait dengan Bursa Wall Street dan juga Eropa yang terpantau mengalami penguatan di akhir pekan yang lalu begitu ya, di tengah Black Friday di mana Bursa Wall Street ini hanya berlangsung singkat tapi dua indeks utama mampu menembus level rekor intraday-nya. Ada Dow Jones dan juga S&P. Tapi kalau kita lihat Asia kenapa melemah? Ada peluang IHSG juga mungkin akan melanjutkan pelemahan lagi di awal Desember? Ya, Mbak Prisa, kalau misalnya kita lihat memang bisa dibilang anomali ya di saat katakanlah bursa Amerika mengalami penguatan, Eropa mengalami penguatan, tapi justru IHSG selama satu pekan saja sudah mengalami koreksi hingga 6% dan bisa dibilang net sell-nya juga lumayan besar. Kalau misalnya kita lihat selama satu pekan itu kurang lebih lebih dari 3 triliun dan di hari Jumat saja net sell-nya itu sebesar 1,6 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat juga saham-saham yang notabene sebagai pendorong IHSG yang karena memiliki market cap terbesar, salah satunya BRI, justru malah asing mencatatkan net sell dan mengalami pelemahan. BBRI mengalami pelemahan, mengalami net sell sebesar 2,1 triliun, Adro 530 miliar, dan Bank Mandiri 277 miliar. Apakah ada peluang untuk IHSG di pekan ini mengalami penguatan? Sebenarnya kalau misalnya dibilang kemungkinan ada saja, tapi memang dengan closing kemarin di hari Jumat, IHSG tidak mampu bertahan di level support terkuatnya di level 7.118 karena closingnya 7.114, sangat memungkinkan untuk IHSG kembali menguji area supportnya, bahkan support psikologisnya di angka 7.000. Karena kalau misalnya kita lihat juga masih sangat minim sentimen positif baik itu dari domestik ataupun dari global itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat penyebab dari IHSG-nya turun, salah satunya adalah terpilih Donald Trump yang dianggap beliau adalah pebisnis yang terpilih menjadi presiden yang dianggap kebijakannya akan membuat kebijakannya proteksionis yang menguntungkan ekonomi Amerika, sehingga dana asing yang ada di Amerika yang ada di Indonesia banyak outflow atau balik lagi ke mereka. Mungkin itu dulu Mbak Pisa. Baik, kita akan melihat kembali pemirsa ya update dari Bursa Asia, kami revisi update dari Bursa Asia di mana kecenderungan ini justru menguat. Mungkin bisa ditampilkan kembali di layar televisi Anda pemirsa. Update-nya Nikkei terpantau turun 0,35%, tetapi Straits Times, Kospi dan juga Hang Seng justru menguat pemirsa ya. Ini data terbaru. Straits Times naik 0,43%, Kospi naik 0,43%, Hang Seng Hong Kong naik 0,1%. Data terbaru pada pagi hari ini kecenderungannya menguat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hendra. Pak Hendra, berarti ada peluang indeks harga saham gabungan melanjutkan level support berikutnya. Target tadi di level berapa, Pak? Iya betul Mbak Prisa, target berikutnya berada di level 7.000. Dengan harapan saya sih sebenarnya IHSG mampu naik lagi minimal di angka 7.118 atau 7.120. Tapi support terkuatnya untuk IHSG di psikologis 7.000 karena memang kita lihat masih
tidak adanya sentimen-sentimen positif ya, karena kita lihat juga nilai tukar rupiah kita juga melemah dan market lebih banyak wait and see, karena kalau misalnya kita lihat terkait dengan kekhawatiran kenaikan PPN 12% ini menjadi salah satu sentimen para investor lebih hati-hati untuk memilih saham di pekan lalu, Mbak Prisa. Nah, lantas ketika memang sentimen negatifnya berasal dari global pemilihan dari Donald Trump dan mungkin kebijakan-kebijakannya begitu ya, apa yang akan menjadi pendorong indeks harga saham gabungan nantinya mampu berbalik arah dari 7.100-an saat ini atau dari posisi pelemahan? Iya, Mbak Prisa, kalau misalnya ditanya kira-kira sentimen apa aja sih yang bisa membuat IHSG teknika rebound, dengan harapan kita akan lihat nanti ada peluang The Fed konsensusnya atau prediksinya kurang lebih 60% memprediksi bahwa The Fed Desember akan menurunkan tingkat suku bunganya. Tapi kita akan lihat apakah The Fed bisa menurunkan tingkat suku bunganya, mengingat angka inflasi Amerika juga bisa dibilang malah mengalami kenaikan di bulan lalu. Kita akan lihat itu. Jadi ketika misalnya The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, ada sentimen positif untuk emerging market, salah satunya Indonesia. Nah, terus apalagi sih yang diharapkan dari domestik sendiri? Yang diharapkan dari domestik sendiri penundaan kenaikan PPN 12% yang rencananya akan dilakukan pada 1 Januari 2025. Mungkin ini salah satu sentimen global dan domestik yang diharapkan para investor, sehingga market kita bisa mengalami technical rebound, karena para pelaku pasar sudah mulai optimis ketika misalnya penundaan PPN ini terjadi, karena akan membuat ekonomi Indonesia dianggap bisa stabil, Mbak Prisa. Baik, jadi ada sentimen kelanjutan pemangkasan suku bunga dari The Fed di bulan Desember yang diperkirakan akan kembali berlanjut sebesar mungkin 25 basis poin ya, Pak Hendra. Betul, 25 basis point, Baik, dan diharapkan ketika The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, ada ruang juga untuk Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, sehingga ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, diharapkan banyak perusahaan-perusahaan yang pakai minjem ke bank untuk ekspansi, sehingga ekonomi kembali baik. bergairah lagi, Mbak Prisa. Pemangkasan suku bunga dari The Fed dan juga penundaan dari PPN menjadi 12% di awal tahun depan begitu ya. Oke, yang menarik di sepekan terakhir juga meskipun indeks harga saham gabungan tertekan, nilai transaksi harian melonjak 35,5% menjadi sekitar 13,4 triliun rupiah. Apakah karena memang banyak di-trigger oleh aksi jual atau bagaimana Anda melihat nilai transaksi harian? Iya, betul Mbak Prisa. Kalau misalnya kita lihat transaksi kita rata-rata katakanlah 10 triliun, tapi untuk Jumat itu mengalami lonjakan hampir 13,4 triliun. Karena kalau misalnya kita lihat, justru yang tadi Mbak Prisa bilang benar, karena banyak aksi distribusi atau justru malah net sell yang tadi saya sampaikan, bahwa hari Jumat kemarin aja asing mencatatkan net sell sebesar 1,6 triliun, dan beberapa saham seperti Agro transaksinya juga lumayan. Untuk hari Jumat kemarin aja transaksi Agro itu 2,2 triliun, jadi kurang lebih hampir lebih dari 15% transaksi IHSG di saham Agro untuk Jumat kemarin. Terus value BBRI juga mengalami peningkatan 1,7 triliun, dan Bank Mandiri 979 miliar. Karena kalau misalnya kita lihat saham-saham pendorong ini justru banyak transaksi, dan banyak transaksinya justru malah asing mencatatkan net sell, sehingga apa, saham-saham agro di Jumat kemarin mengalami pelemahan sebesar 24%, BBRI 1,85%, dan Bank Mandiri mengalami pelemahan sebesar 4,65%. Itu Mbak Prisa. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh mengenai saham yang paling unggul sepekan, berbicara mengenai Adaro misalnya, karena kan mau akan ada IPO dari anak usahanya begitu ya. Adaro ini semenarik apa misalnya untuk investor retail di tengah volatilitas harganya saat ini? Oke, dengan harga agro yang notabene sudah mengalami koreksi sebesar 44,5% dari pengumuman dividennya, ketika misalnya KUM dan XDET, karena bisa dibilang yield dari agro juga lumayan tinggi 38%, dan Adaro juga akan IPO anak usahanya AADI. Nah, apakah saham agro menarik untuk pekan ini dicermati? Kita akan tetap lihat apakah hari ini di harga 2080, atau katakanlah minimal angka psikologisnya 2000 untuk agro, dia kuat nggak di angka psikologis 2000. Kalau misalnya memang kuat,
bisa saja untuk para trader atau spekulatif untuk melakukan pembelian untuk saham agro. Tapi balik lagi ketika misalnya dianggap psikologis 2000 dan ada demand yang kuat untuk saham agro hari ini. Karena kalau misalnya kita lihat memang beberapa sentimen terkait dengan anak usahanya IPO AADI ini bisa menjadi katalis yang positif, tapi kita harus lihat juga, kita harus realistis juga ketika tekanan jual masih tinggi, lebih baik jangan dipaksain untuk beli saat ini. Kita akan lihat lagi ketika misalnya momentumnya itu dianggap tepat untuk melakukan pembelian saham agro. Gitu, Mbak Bagaimana Prisa. dengan peluang setelah penetapan harga dari anak usahanya? Ya, kalau misalnya dari anak usahanya AADI sendiri itu kurang lebih kan itu di harga 5 ribuan ya untuk AADI. Karena kalau misalnya kita lihat apakah AADI ini menarik, kalau misalnya saya lihat berdasarkan PBV-nya di harga 5.550 itu sebenarnya PBV-nya itu 0,5 kali dibandingkan dengan rata-rata industrinya 2 kali. Jadi kalau misalnya dibilang IPO AADI diambil atau tidak, ya diambil aja karena memang sebenarnya secara hitung-hitungan fundamental sebenarnya dia masih baik, tapi kita harus lihat ke depannya apakah prospek terkait dengan industri ini masih oke atau tidak. Tapi kalau misalnya untuk katakanlah swing atau misalnya untuk beli habis itu diperjualbelikan atau trading cepat, bisa saja beli AADI karena secara fundamental IPO-nya masih tergolong under value gitu Mbak Under Prisa. value, meskipun secara nilai itu cukup tinggi atau agak Tinggi kurang dibanding bersahabat dengan 550. retail, tetapi sebenarnya masih cukup under value gitu ya. Jadi kalau mau ambil, Betul. boleh saja dicoba begitu ya. Oke, kemudian kita akan beralih masih ke analisis Betul Mbak Prisa. barisan saham paling unggul selama sepekan. Itu ada dua saham, yaitu INPC dan juga JIHD dengan penguatan sangat signifikan. INPC itu melonjak 21% di hari Jumat, kemudian juga JIHD melompat sekitar 14%. Bagaimana analisis Anda untuk kedua emiten Sugianto Kusuma atau Aguan dan juga Tommy Winata ini? Iya betul Mbak Prisa, kalau kita misalnya lihat YIHD kurang lebih selama satu pekan lebih dari 50%, begitupun juga INPC lebih dari 50%. Jadi memang grup dari Aguan dan keluarga Tommy Winata ini sangat signifikan. Kalau misalnya kita lihat INPC sendiri memang dari Bank Arta ini sendiri informasinya Bank Arta ini menjadi jembatan antara calon konsumen perumahan yang ada di PIK. Mungkin ini salah satu katalis yang membuat saham INPC juga sangat signifikan. Ya, ketika misal kondisi market katakanlah lagi downtrend, dalam arti menembus supportnya selalu, saham-saham momentum seperti yang lagi happening saat ini, katakanlah grup Aguan atau Tommy Winata bisa dimanfaatkan untuk trader untuk melakukan fast trade atau day trade dengan balik lagi meminimalisir resiko dengan batasan stop loss sesuai dengan profil resiko masing-masing investor gitu Mbak Prisa. Kalau profil resiko yang Anda tawarkan misalnya di INPC, sebaiknya bagaimana? Ya, INPC sama JIHD ini kan volatilitasnya pasti sangat sangat tinggi, Mbak Prisa. Ya pastinya yang dikategorikan risk profile yang bisa trading di situ adalah saham tipikal risk profile yang investornya adalah agresif. Jadi kalau misalnya memang tidak agresif, lebih baik tidak beli saham-saham seperti itu gitu loh. Oke. Kecuali kalau misalnya dia agresif silakan. Tapi kalau misalnya dia tipikal yang konservatif atau moderat, pilih saham-saham yang notabene secara fundamental masih under value, nanti tinggal dilihat di supportnya apakah ada momentum untuk teknik rebound atau tidak. Jadi bisa spekulatif saham-saham yang notabene masih murah secara fundamental, katakanlah BBRI masih murah, BBCA juga lagi murah, tinggal dicari momentum ketika ada teknik reboundnya. Baik, JIHD juga untuk saat ini kalau berbicara profil risiko Anda secara pribadi, Anda juga tidak sarankan. Tidak sarankan. Baik, oke, singkat, padat, jelas gitu ya berbicara mengenai JIHD dan INPC yang penguatannya selama sepekan kemarin itu JIHD hampir 95%, INPC 73%. Rekomendasi saham pilihan kami hadirkan ya. Nanti Pak Hendra usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Market Pass. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang tentunya bersama dengan analis pada pagi hari ini. Menyimak beberapa saham pilihan berikut ini dapat Anda simak pemirsa di layar televisi Anda. Saham pilihan dari Pak Hendra Wardana, founder dari Public Investor. Di antaranya ada MAPA, direkomendasikan buy dengan support pemirsa ya
di kisaran, maksud kami adalah level buy di 1100 dengan target pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi Anda di 1175. Kemudian LSIP direkomendasikan buy di stop loss pemirsa ya di 1025 dengan target terjauh adalah di 1200 atau target kedua. Kemudian PNLF dengan target 456, stop loss di 414, dan BRMS target di kedua di 458 dengan stop loss di 392. Baik, Pak Hendra, tadi Anda menyebutkan lebih ke saham-saham perbankan. Ketika kita berbicara mengenai saham yang paling unggul di sepanjang pekan lalu, Anda lebih tertarik ke saham yang volatilitasnya tidak terlalu signifikan. Tapi melihat rekomendasi saham pilihan Anda ini tidak ada perbankan atau tidak ada saham yang blue chips gitu ya? Iya betul, Mbak Prisa. Balik lagi kita harus lihat terkait dengan momentumnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat perbankan memang secara fundamental sedang under value, tapi memang momentum untuk melakukan pembelian belum saatnya gitu loh. Karena kalau misalnya kita lihat hari hari ini aja BBRI mengalami pelemahan 30 poin atau 0,71%. Jadi memang momentumnya belum. Tapi kalau misalnya sudah ada momentum yang menarik untuk saham-saham perbankan beli atau teknik rebound pasti menarik untuk dicermati. Baik, berarti sahamnya bagus atau ada peluang di sana, tapi momentumnya belum dapat begitu ya. Boleh Betul, betul. dilirik-lirik saja dulu, tetapi tunggu momentum yang tepat. Misalnya BRI, momentumnya itu lebih ke ketika harganya berada di posisi berapa kira-kira? Oke, kalau misalnya kita lihat BBRI dengan harga saat ini di level 4.230 itu sebenarnya ada support klasik terkuatnya itu di level 4.090. Jadi masih jauh banget nih. Jadi masih belum ada arah technical rebound di harga 4.230 saat ini. Jadi lebih lebih ke sabar aja buy and weakness di 4.090, kecuali pada saat di level 4.150 sudah ada technical rebound, sudah candlesticknya sudah Hmm. powerful, udah ada pembalikan arah di sana bisa untuk spekulatif aja untuk BBRI. Tapi untuk saat ini lebih baik buy and weakness dulu aja untuk saham BBRI. Baik, itu dia ya kenapa saham-saham blue chip saat ini khususnya banking belum direkomendasikan karena momentumnya belum ada begitu ya, belum pas Betul. begitu Pak Hendra ya. Oke, kita ke rekomendasi saham pilihan Anda. Anda merekomendasikan MAPA buy dengan stop loss di 1060, ada target kedua di 1175. Semenarik apa MAPA? Iya, sebenarnya MAPA kalau misalnya kita lihat kemarin bisa dibilang ditutup closingnya powerful ya, sangat baik. Candlesticknya juga rebound dari support dynamicnya di moving average 50 dan bisa dibilang trennya juga bullish dan stochasticnya juga bisa dibilang sudah menarik untuk dicermati. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ini, pagi ini MAPA justru mengalami koreksi atau pas banget di angka stop loss-nya di 1060. Jadi kalau misalnya memang tipikal yang berani untuk agresif, bisa spekulatif baik di harga saat ini di 1060 atau 1055 gitu. Itu untuk mapa Mbak Prisa. 1060 sampai 1055 dengan target pertama di posisi. Ya, dengan target pertama tadi ada di level 1140 dan take profit keduanya ada di 1175. Oke, Karena waspada. ya, karena kondisi IHSG saat ini masih yang tadi saya bilang sideways kecenderungan turun walaupun memang saat ini pagi ini sudah dibuka mengalami penguatan sebesar 0,17%. Baik. Kita ke saham berikutnya. Anda merekomendasikan juga LSIP. Buy. Iya, LSIP salah satu saham yang notabene di tengah gempuran ISG yang lumayan besar, tapi LSIP mampu mengalami technical rebound. Jadi dengan penguatan hari ini masih ada peluang untuk LSIP ke take profit pertamanya di level 1145 dan take profit keduanya di 1200 karena kalau misalnya kita lihat candlesticknya juga bullish di atas moving average 100 dan selama bulan 1 bulan November itu asing melakukan net buy sebesar 60 miliar dan terkait dengan pemerintah juga bisa dibilang resmi mengeluarkan kebijakan bahan bakar B30 dan B40 yang ini akan meningkatkan demand CPO Indonesia pastinya. Jadi menarik untuk LSIP untuk swing trade masih menarik. Oke, waspada di 1025 ya.
Iya, betul Mbak Prisa. atau menjadi stop loss. Kemudian PNLF. Ya, untuk PNLF sendiri kalau misalnya kita lihat stokastiknya Golden Cross, candlesticknya juga bullish di moving average 100. Jadi untuk PNLF dengan hari ini coba kita lihat dia. Hari ini menguat di level 432, jadi masih di area buy-nya, jadi bisa buy di area 430 432 dengan take profit pertamanya di 444 dan take profit keduanya di 456 untuk PNLF. Baik, 444, kemudian 456 dan stop loss di 414 ya. Level-level buy-nya di 430. Iya, betul Mbak Pris. Terakhir BRMS. Ya, kalau misalnya kita lihat BRMS hari ini udah naik ya tadi walaupun katakanlah dibuka di harga previous kemarin 414, saat ini sudah berada di 426, 428. Kenapa dia sempat sorry naik sangat signifikan hari ini karena kita lihat ada sentimen terkait dengan pendapatannya yang dirilis Jumat kemarin itu mengalami peningkatan sebesar 54% dan labanya juga labanya naik 54%, pendapatannya naik lebih dari 200%. Jadi salah satu sentimennya kenapa BRMS naik dan bisa untuk day trade Oke. hari Anda ini itu. merekomendasi. Jadi kalau misalnya tipikal yang konservatif atau moderat lebih baik sabar di 414, tapi kalau misalnya memang tipikal yang agresif bisa beli di harga saat ini di 424 atau 426, bisa beli di situ dengan target pertama di level 446 dan take profit keduanya berada di 458 untuk Oke. BRMS Mbak Prisa. Pola apa yang terbentuk di BRMS sejauh ini? Iya, pola untuk BRMS sendiri kalau misalnya kita lihat technical rebound ya, kalau misalnya kita lihat dalam tren jangka panjangnya masih uptrend, apalagi ketika misalnya BRMS hari ini mampu breakout di moving average 20-nya di 430 dan sekarang sudah kena di level 430. Kita lihat apakah nanti closing mampu bertahan di level 430 atau tidak. Kalau misalnya mampu bertahan, sangat memungkinkan untuk BRMS kembali di level 446 atau bahkan di atas 450. Baik, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan sudah kami ulas untuk Anda pemirsa. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan update data dari indeks harga saham gabungan pembukaan berdasarkan data yang kami miliki pemirsa. IHSG mengalami penguatan memang tidak terlalu signifikan, sekitar 0,20% saja atau sekitar 10 poin pada posisi 7.123 pemirsa ya. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini melemah di 15.851. Pelemahannya tipis 0,07% saja. Dan beberapa saham pemirsa yang menjadi top gainers berdasarkan value dan juga top losers berdasarkan value. Antara lain pemirsa adalah Adaro. Lagi-lagi emiten ini yang sudah berganti nama menjadi Alamtri Resources Indonesia Tbk menguat 2,5% setelah pekan lalu sempat mengalami auto reject bawah. Kemudian ada BRMS juga naik 3,38% di 428. Salah satu rekomendasi saham pilihan dari Pak Hendra tadi. PTRO naik 8,5% di 21.400. JIHD atau Jakarta International Hotels yang melesat signifikan di Jumat lalu juga masih melanjutkan penguatan sekitar 14% di 3.110. UNTR, FUTR, KPIG, ECII, Dewa, dan IMPC adalah daftar 10 saham top gainers based on value saat ini. Losers ada GoTo yang turun 1,41% di sekitar posisi 70. Film turun hampir 2%. TPIA pemirsa, Citi, Boat, TOSK, kemudian HEAL, MAPA, SSMS, Tron, MNCN, dan DOSS. Oke. BRMS masuk dalam top gainers, tetapi ada MAPA, rekomendasi saham pilihan Anda yang justru top losers. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Hendra? Iya, karena kalau misalnya kita lihat hari Jumat kemarin, MAPA sebenarnya secara candlestick sangat menarik, tapi justru hari ini malah pelemahan sebesar 3,64%. Yang tadi saya sampaikan, Mbak Prisa, ketika misalnya memang tipikal investornya agresif, mungkin masih menarik untuk MAPA karena memang candlesticknya secara katakanlah teknikalnya masih sangat menarik, tapi memang hari ini mengalami tekanan yang lumayan tinggi, gitu sih Mbak Baik, Prisa. tips sebelum kita akhiri melihat pembukaan perdagangan saat ini di awal bulan Desember dan ya di akhir tahun ini peluangnya seperti apa singkat saja Pak Hendra?
Oke, untuk sampai di akhir tahun yang tadi yang saya bilang, ketika misalnya katakanlah ada sentimen positif terkait dengan penundaan PPN 12% dan ada katalis katakanlah The Fed menurunkan tingkat suku bunganya lagi sehingga ada peluang untuk BI menurunkan tingkat suku bunganya lagi, sangat memungkinkan untuk IHSG mengalami istilahnya window dressing dan bisa menguat katakanlah sampai level 7.300 sampai 7.400. Tapi ketika misalnya sentimen-sentimen yang saya harapkan tidak terjadi, sangat memungkinkan ISG akan koreksi atau menguji area support terkuatnya di level psikologis 7.000. Itu Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak Hendra sharing informasi rekomendasinya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda. Sampai berjumpa kembali Pak.